Pemirsa, Amerika Serikat dan Indonesia disebut mencapai kesepakatan dalam negosiasi tarif impor kedua negara. Dalam unggahan terbaru di platform Truth, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan beberapa poin. Pertama, Trump mengatakan pembicaraannya dengan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil mencapai kesepakatan mengenai tarif impor kedua negara. Trump menyebut kesepakatan AS-Indonesia ini adalah pertama kali dalam sejarah. Karena Indonesia berkomitmen membeli energi dari Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar Amerika dan Indonesia akan mengimpor produk pertanian Amerika dan membeli 50 pesawat Boeing. Indonesia akan membayar tarif 19% ke Amerika Serikat dan ekspor Amerika ke Indonesia bebas tarif. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji Presiden Prabowo Subianto setinggi langit usai pembicaraan tarif mencapai kesepakatan. Berdasarkan perjanjian baru tersebut, Amerika Serikat akan mengenakan tarif 19% untuk barang-barang dari Indonesia. Sedangkan Amerika Serikat akan memiliki akses penuh terhadap pasar Indonesia tanpa tarif. Presiden Trump mengatakan kesepakatan dengan Indonesia akan diikuti kesepakatan lainnya menjelang tenggat 1 Agustus 2025. Seiring langkah Trump menekan mitra dagang untuk menyepakati ketentuan yang dinilai lebih adil demi menekan defisit perdagangan Amerika Serikat. Trump menyebutkan kesepakatan dengan Indonesia memiliki garis besar yang mirip dengan perjanjian yang baru-baru ini dicapai dengan Vietnam, yakni tarif tetap atas ekspor ke Amerika Serikat yang besarnya kira-kira 2 kali lipat dari tarif saat ini, sebesar 10%, serta tanpa adanya tarif atas ekspor Amerika Serikat ke Indonesia. Sebelumnya, Presiden Trump di platform Truth sosialnya menyebut bahwa Indonesia telah setuju untuk membeli produk energi Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar Amerika Serikat, produk pertanian Amerika senilai 4,5 miliar dolar, dan 50 jet Boeing meskipun tidak ada jangka waktu pembelian yang ditentukan. Total perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat dengan total hampir 40 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024 tidak termasuk dalam 15 besar, tetapi terlihat terus meningkat. Ekspor Amerika Serikat ke Indonesia naik 3,7% di tahun lalu, sementara impor dari Indonesia naik 4,8%, sehingga Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan barang hampir 18 miliar dolar. Working on probably 5 or 6. Of the 5 or 6, I'm not sure I really want to do them. You know, you want somebody that knows how to negotiate, but we'll probably have 2 or 3. You know, we insist on opening up the country, which is a big deal. Indonesia was great. He's a great president, and we made a terrific deal where they opened up the entire country to trade with the United States. We weren't allowed to go in and trade. I think something similar will happen with I would say India, and we have a couple of. Menanggapi kesepakatan tarif Indonesia dan Amerika Serikat, Direktur Eksekutif Celios Center of Economics and Law Studies Bima Yudhistira menyebut ada implikasi dari tarif baru itu terhadap sektor energi dan pangan akan mempengaruhi pada anggaran subsidi energi serta dampaknya terhadap produser pangan lokal. Karena 19% ini bukan cuma-cuma. 19% tarif Indonesia untuk ke Amerika itu juga ada 0% produk-produk Amerika akan lebih banyak masuk ke Indonesia. Plus Indonesia harus melakukan pembelian spare part pesawat, kemudian juga suku cadang kendaraan bermotor, dan juga banyak sekali produk-produk yang harus dibeli dari Amerika Serikat termasuk LNG, kemudian juga impor BBM. Ini artinya yang harus dimonitor sekarang implikasi dari tarif tadi, meskipun sebagian menyebutnya kabar gembira karena bisa menolong industri padat karya, tapi yang harus dimonitor adalah implikasi dari tarif 0% kepada energi dan pangan. Ini dua hal yang menjadi concern dari Presiden, ketahanan energi dan ketahanan pangan. Sementara kalau Indonesia harus membeli dalam jumlah yang besar LPG kemudian BBM, ini akan berpengaruh pada defisit migas, berpengaruh pada anggaran subsidi energi 2026. Saya kira anggaran subsidi energi 200 triliun rupiah itu tidak akan cukup 2026. Karena kita harus membeli harga barang-barang dari Amerika khususnya BBM kemudian LPG
dengan harga yang lebih mahal daripada harga yang biasa dibeli oleh Pertamina misalnya sebagai importir. Kemudian juga pangan. Pangan ini kan kalau lihat struktur impor Indonesia dari Amerika Serikat, ini serealia, ini termasuk gandum. Dan ini nilainya sangat besar, apalagi kalau dikenakan 0% tarif. Ini Indonesia makin ketagihan untuk melakukan importasi gandum dalam skala besar. Bagaimana dengan produsen pangan lokal? Jadi ada beberapa yang harus dimonitor sebagai implikasinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.